Arman adalah seorang ekstremis yang membenci kekristenan dengan sepenuh hati. Puncak kebenciannya meledak ketika ia nekat mengganti patung Yesus di gereja dengan patung babi, tindakan yang dianggapnya kemenangan. Namun keesokan harinya, ia bangun dengan kepala berubah menjadi babi. Kutukan aneh itu mengubah hidupnya, dari buruan masyarakat, penghinaan publik, hingga keterasingan total. Dalam keputusasaan, ia masuk ke gereja yang dulu ia rusak dan berseru kepada Tuhan yang pernah ia benci. Di sanalah mujizat dimulai. Bukan hanya wajahnya yang dipulihkan, tetapi hatinya dilahirkan kembali. Arman kini berdiri bukan sebagai musuh salib, tetapi sebagai saksi kasih Kristus. Sebuah kisah nyata tentang pengampunan, mujizat, dan kuasa yang sanggup mengubahkan hati manusia. Arman adalah seorang pria muda berusia sekitar 30 tahun, dengan wajah keras dan tatapan mata yang menyimpan kemarahan mendalam. Ia tinggal di sebuah gang sempit di kota tua yang penuh sesak oleh suara motor, debu, dan berita-berita gosip dari warung kopi. Sejak kecil, Arman tumbuh dalam lingkungan yang tidak bersahabat dengan agama tertentu, terutama kekristenan. Ayahnya, seorang mantan narapidana yang keras dan pahit, kerap menceritakan kisah bahwa dulu keluarga mereka disingkirkan dari pekerjaan karena gereja punya andil menyebar fitnah. Meski kisah itu tak pernah jelas sumbernya, kebencian itu tumbuh dalam diri Arman seperti benih dalam tanah kering. Semakin dewasa, Arman mulai terlibat dalam berbagai forum dan kelompok yang menyebarkan ideologi kebencian. Ia merasa puas setiap kali bisa membuat orang lain merasa takut, hina, atau terintimidasi hanya karena perbedaan iman. Dalam pertemuan-pertemuan gelap di rumah petak bawah tanah, mereka menyusun rencana-rencana kecil untuk menghancurkan pengaruh kafir. Meskipun di permukaan ia tampak tenang, dalam hatinya Arman haus akan aksi nyata yang bisa membuatnya merasa kuat. Ia merasa belum benar-benar membalas dendam atas penghinaan yang diwariskan. Salah satu gereja kecil di pinggir kota menjadi targetnya. Gereja tua itu sederhana, dengan cat mengelupas di dinding dan lonceng kecil yang berbunyi setiap minggu pagi. Tapi baginya, bangunan itu adalah lambang kehadiran yang ia benci. Ia mulai mengamati aktivitas gereja itu, kapan jemaat masuk, kapan gereja kosong, dan siapa yang menjaga. Ia mencatat semuanya dalam buku kecil yang ia sembunyikan di balik bantal. Rasa benci di hatinya membuatnya tidak hanya ingin menakuti, tapi menghina. Ia ingin menodai pusat kepercayaan mereka. Suatu malam, setelah memastikan gereja benar-benar kosong, Arman membawa masuk sebuah patung babi buatan tangannya sendiri. Patung itu ia bentuk dari campuran semen dan pasir selama berminggu-minggu, diberi cat merah muda dan mata yang besar. Ia mengangkatnya dengan susah payah ke dalam gereja lewat jendela belakang yang tidak terkunci. Di altar, berdiri patung Yesus yang selama ini menjadi lambang pengharapan bagi banyak orang. Arman menatap patung itu dengan sinis, lalu dengan tawa kecil yang getir, ia menurunkannya dan menggantinya dengan patung babi. Setelah patung Yesus disingkirkan ke samping, Arman meletakkan patung babi di tengah altar, memastikannya menghadap ke arah bangku jemaat. Ia bahkan menaruh sedikit darah ayam di bawah altar untuk memberi kesan ritual gelap. Ia tertawa, memandang ke sekeliling gereja yang sunyi, lalu meludah ke lantai di dekat kaki patung. "Di mana Tuhanmu sekarang?" katanya dengan suara rendah namun penuh amarah. Baginya, itu adalah momen kemenangan. Ia sudah melukai iman seseorang, seperti iman keluarganya dulu dilukai. Sebelum meninggalkan gereja, Arman menyempatkan diri berkeliling, menendang beberapa Alkitab yang ada di bangku, dan bahkan mencoret-coret dinding dengan kata-kata kotor. Ia tidak peduli apakah akan ketahuan. Ia justru berharap seseorang melihat agar kebenciannya memiliki penonton. Ia keluar lewat pintu belakang,
membawa senyum puas yang telah lama ia rindukan. Hujan mulai turun pelan, seperti air yang mencoba membersihkan dosa besar yang baru saja terjadi, namun Arman tidak menggubrisnya. Sesampainya di rumah, Arman merasa bangga. Ia memandangi tangannya yang masih kotor oleh cat dan debu semen, lalu tertawa kecil di depan cermin. Akhirnya, katanya pada dirinya sendiri. Ia merasa seperti pahlawan yang baru saja menorehkan luka pada musuh lamanya. Ia makan malam dengan lahap malam itu, sesuatu yang jarang ia lakukan. Bahkan ia sempat bermimpi untuk melakukan hal yang lebih besar, lebih merusak, lebih menyakitkan. Ia tidak tahu bahwa dunia roh sedang bergerak. Malam itu Arman tidur dengan pulas. Tubuhnya terbaring santai, dan wajahnya yang biasanya tegang tampak damai. Ia tidak sadar bahwa langit malam itu dipenuhi awan gelap yang seolah menahan sesuatu untuk turun. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berjalan di lorong panjang, gelap, dan dingin. Di ujung lorong, ada cahaya kecil yang perlahan membesar. Namun saat ia hampir mendekat, sosok bercahaya itu memalingkan wajahnya, dan Arman merasa tubuhnya terlempar ke dalam kegelapan. Ia terbangun sejenak, tubuhnya berkeringat dingin, tapi cepat kembali tidur, tak mengerti makna mimpi itu. Dan ketika pagi datang, dunia Arman tak akan pernah sama lagi. Tubuh yang ia banggakan, wajah yang ia lihat dengan puas malam sebelumnya, telah berubah menjadi sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia terima. Dalam semalam, harga dari penghinaan terhadap yang kudus mulai ditagih. Pagi itu, sinar matahari merayap masuk melalui jendela kamar Arman yang setengah tertutup tirai. Udara terasa lembab setelah hujan semalam. Arman menggeliat perlahan di atas ranjang kayu yang reot, mencoba membuka matanya yang berat. Namun, sesuatu terasa aneh. Matanya seperti tertutup oleh sesuatu yang menggembung, dan napasnya terdengar seperti mendengus, bukan menghela seperti biasa. Ketika ia mencoba mengucapkan kata, yang keluar hanyalah suara menggerutu seperti hewan, dalam, berat, dan tidak manusiawi. Ia panik seketika. Jantungnya berdetak liar. Ia mengusap wajahnya, dan yang ia rasakan adalah kulit tebal dan kasar, serta moncong. Ia melompat dari ranjang dan berlari ke depan cermin. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya seakan membeku. Tatapan matanya terkunci pada refleksi aneh yang terpampang jelas di cermin lusuh itu. Kepala babi, penuh bulu halus, hidung bundar yang besar, dan mata bundar yang tetap menyimpan sisa-sisa kegilaan malam sebelumnya. Mulutnya terbuka, namun tak ada teriakan yang keluar, hanya dengusan panjang seperti dari kandang hewan. Ia mundur terhuyung-huyung, menabrak kursi, jatuh ke lantai, dan menangis dalam ketakutan. Tangannya masih manusia, tubuhnya masih manusia, tapi wajahnya adalah wajah makhluk yang ia ejek semalam. Arman mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya mimpi buruk yang aneh. Ia mencubit lengan, memukul pipi, bahkan menyiram kepalanya dengan air dari ember, namun wajah itu tetap sama. Ketika ia membuka mulut, hanya suara seperti erangan babi yang keluar. Panik semakin menjadi, ia meraih ponsel dan mencoba menelepon seorang temannya. Tapi ketika suara mengerang babi itu yang terdengar dari seberang, temannya langsung menutup telepon dengan panik. Arman mencoba mengirim pesan, namun tangannya gemetar dan pikirannya kacau. Tak tahu harus berbuat apa, Arman keluar dari rumah dengan hoodie tebal menutupi kepala. Ia berjalan cepat menuju warung langganan tempat ia biasa duduk. Namun ketika ia berbicara pada pemilik warung untuk minta bantuan, pemilik warung itu menjerit ketakutan, menyangka makhluk jadi-jadian muncul pagi-pagi. Orang-orang mulai berkumpul, beberapa mengejar Arman sambil membawa kayu dan batu. Ia berlari dengan sekuat tenaga kembali ke rumah,
keringat bercucuran, napas tersengal, dan suara tawa aneh bergema di kepalanya sendiri. Di rumah, Arman mengurung diri. Ia tutupi semua cermin, tidak tahan melihat wajah barunya. Ia tak bisa makan dengan tenang, karena bau makanan membuatnya mual, dan tubuhnya terasa aneh. Suhu tubuhnya naik turun, dan setiap malam ia menggeliat di ranjang seperti binatang dalam kandang sempit. Beberapa kali ia muntah tanpa sebab. Ketakutan berubah menjadi kemarahan, dan kemarahan berubah menjadi ketakberdayaan. Ia berteriak dalam hati, memanggil siapapun yang bisa menolong, tapi hanya kesunyian yang menjawab. Beberapa hari kemudian, Arman mulai mencari bantuan ke tempat-tempat yang lebih gelap. Ia mendatangi seorang dukun tua di pinggir kota, berharap kutukan ini bisa diangkat. Dukun itu menatapnya dengan mata kosong, lalu berkata pelan, "Ini bukan kutukan biasa, ini bukan dari alam yang bisa aku jamah." Arman memaksa, tapi sang dukun hanya memberikan dupa dan air kembang, tanpa janji apapun. Malam itu, Arman melakukan semua ritual aneh yang diperintahkan, tapi tidak ada yang berubah. Wajah babi itu tetap menghantui dirinya setiap kali ia membuka mata. Dalam keputusasaan, ia mulai bermimpi lagi. Mimpi yang sama, namun kali ini lebih nyata. Ia berdiri di depan altar gereja yang ia rusak, dan patung Yesus berdiri kembali di tempatnya. Tapi kali ini, Yesus menatap Arman dengan tatapan sedih, bukan marah. Di tangannya masih ada luka, dan dari luka itu menetes darah yang mengalir ke lantai altar. Suara lembut namun jelas terdengar, "Hatimu seperti wajahmu sekarang, Arman. Kau sendiri yang membentuknya." Arman terbangun dengan peluh dingin di tubuhnya. Tangisnya pecah untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. Pagi berikutnya, Arman terduduk di lantai kamar yang dingin. Ia membuka laci lama di lemari dan menemukan sebuah benda kecil berdebu, Alkitab milik ibunya yang sudah meninggal. Ia memandangi benda itu dengan hati bergetar, mengenang masa kecil ketika ibunya masih membacakan kisah-kisah tentang Yesus sebelum tidur. Saat itu, Arman belum mengenal kebencian. Ia membuka halaman acak dan menemukan ayat tentang pengampunan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Tangannya gemetar saat membacanya. Ia belum sepenuhnya percaya, namun ada getaran aneh dalam hatinya, seperti bisikan kecil yang mengatakan, "Coba saja." Tapi kebenciannya belum sepenuhnya padam. Ia berkata pelan, "Kalau Engkau Tuhan, kenapa Kau biarkan aku jadi seperti ini?" Tak ada suara yang menjawab. Hanya detak jam tua dan angin dari celah jendela yang mengiringi malamnya. Namun di dalam hatinya, bibit keraguan terhadap kebenciannya sendiri mulai tumbuh. Ia mulai sadar, mungkin ini bukan kutukan, mungkin ini cermin. Dan untuk pertama kalinya, Arman mulai bertanya-tanya, apakah selama ini ia telah menyerang sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar agama? Apakah ia telah menantang pribadi yang hidup, yang sungguh-sungguh melihat dan membalas, bukan dengan api, tapi dengan cermin bagi jiwanya sendiri? Pertanyaan itu terus mengusiknya saat ia menutup mata malam itu, wajah babinya berbaring di bantal, dan air mata manusia perlahan menetes ke pipi berbulu. Hari-hari berlalu, dan Arman hidup seperti binatang di dalam kandangnya sendiri. Setiap pagi ia bangun dalam tubuh yang asing, setiap malam ia tertidur dalam ketakutan dan malu. Ia tak bisa lagi keluar rumah dengan bebas. Jeritan orang-orang yang melihat kepalanya selalu sama, ketakutan, jijik, bahkan sumpah serapah. Ia mencoba berbagai cara menutupi wajahnya, topi besar, masker, bahkan helm motor, tapi suara dengusan dari mulut babinya selalu membocorkan identitas. Dunia menolaknya, dan ia mulai menolak dunia.
Ruang hidupnya menyempit hingga hanya kamar sempit dan kamar mandi yang kini jadi tempat ia menangis tanpa suara. Di tengah keterasingan, Arman mulai merasa tubuhnya juga berubah. Nafsu makannya meningkat secara aneh. Ia mulai menyukai sisa-sisa makanan basi, bahkan kadang ingin menggali tanah dan tidur di situ. Tangannya masih manusia, tapi pikirannya mulai retak. Ia berteriak di malam hari, mencakar tembok, dan berbicara dengan bayangan di sudut ruangan. Kadang ia melihat sosok ibunya di pojok kamar, menggeleng sambil menangis. Kadang ia melihat dirinya sendiri dalam cermin, bukan dengan wajah babi, tapi dengan wajah anak kecil yang pernah percaya pada kasih Tuhan. Ketika suara ketukan keras datang suatu pagi, Arman kaget dan segera mengenakan jaket serta menutupi wajahnya. Di luar, beberapa pria berbadan besar tampak menggedor pintu dengan kasar. "Kami tahu kau pelakunya. Gereja rusak, patung Yesus diganti patung babi. Dasar pengecut," teriak salah satu dari mereka. Arman membeku. Mereka adalah aktivis gereja yang selama ini ia hina diam-diam. Ia tidak tahu bagaimana mereka bisa tahu. Bisa jadi dari kamera CCTV yang tersembunyi, atau dari pengakuan orang yang melihat dirinya malam itu. Apapun itu, kini nyawanya terancam. Panik, Arman keluar lewat jendela belakang dan berlari secepat yang ia bisa. Ia berlari melewati lorong-lorong sempit dan jalan-jalan becek. Hujan kembali turun, seolah langit ikut mengejarnya. Jaketnya basah, napasnya berat, dan setiap kali ia berbelok, teriakan orang-orang mengejarnya dari kejauhan. Kepalanya berdenyut, tubuhnya melemah, dan ia mulai terhuyung-huyung. Kakinya berdarah akibat menginjak pecahan kaca. Tapi ia tak bisa berhenti. Ia tahu jika tertangkap, mereka tak akan memberinya kesempatan untuk menjelaskan, mereka hanya akan melihat wajah babinya dan menghakimi. Akhirnya, ia tiba di sebuah jembatan tua yang hampir tak dipakai orang lagi. Di bawahnya mengalir sungai kotor yang menghitam karena limbah. Di sanalah ia terjatuh, kelelahan dan gemetar. Tak ada lagi tempat untuk lari. Langit mengguntur, dan hujan mengguyur tubuhnya seolah ingin menghanyutkan semuanya. Arman terduduk, menatap ke sungai, dan untuk pertama kalinya sejak kutukan itu, ia membuka mulut dan berteriak dengan suara campuran manusia dan binatang, "Tuhanku, kalau Engkau ada, kenapa aku jadi begini?" Tak ada jawaban dari langit. Tapi dalam detik-detik senyap yang menyusul, Arman mulai menangis seperti anak kecil. Bukan karena takut, tapi karena hancur. Ia mengingat semua yang ia lakukan, kata-kata yang ia ucapkan untuk menghina orang-orang gereja, patung yang ia rusak, darah ayam yang ia tumpahkan di altar suci. Semuanya kini terpantul jelas dalam kepalanya, seperti tayangan ulang yang tak bisa dihentikan. Ia memukul wajahnya sendiri, berharap bisa menghancurkan topeng babi yang melekat, tapi tidak ada yang berubah. Darah mengalir dari hidungnya, dan hujan terus turun. Di kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar. Mungkin mereka diberitahu oleh warga, atau oleh orang-orang yang mengejarnya. Arman berdiri goyah. Ia harus memilih, menyerah, melompat, atau sembunyi. Tapi sebelum ia sempat memutuskan, sebuah cahaya aneh muncul dari balik semak di bawah jembatan. Cahaya itu tidak menyilaukan, namun hangat. Ia tertegun. Di balik cahaya, sesosok lelaki berpakaian putih berdiri diam, dengan tangan terbuka. Arman gemetar. Ia tidak tahu apakah ini nyata, atau hanya delusi terakhir sebelum hidupnya berakhir. Sosok itu melangkah mendekat. Ia tak membawa senjata, tak membawa ancaman, hanya tatapan penuh pengertian. Arman ingin berteriak, tapi tak bisa.
Sosok itu hanya berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan, "Berhentilah lari, Arman. Yang kau lawan bukan manusia. Yang kau hina bukan patung. Yang kau sakiti adalah hatimu sendiri." Arman terjatuh berlutut. Tangisnya tak bisa dibendung. Ia merasa seperti anak kecil yang hilang puluhan tahun dan akhirnya melihat jalan pulang. Tapi ia juga takut. Ia merasa tidak layak. Ia merasa sudah terlalu najis. Sebelum sosok itu menghilang, Arman sempat bertanya dalam suara gemetar, "Masih bisakah aku diampuni setelah semua yang kulakukan?" Sosok itu tersenyum dan berkata, "Tak ada dosa yang terlalu besar untuk kasih yang sejati. Tapi pertobatan bukan hanya tentang minta maaf, pertobatan adalah tentang menyerahkan seluruh hidupmu." Lalu cahaya itu perlahan meredup, dan hanya air hujan yang tersisa menyelimuti Arman yang kini berlutut dalam lumpur dan air mata. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa seperti babi, ia merasa seperti manusia yang sangat rusak, tapi sangat ingin diselamatkan. Pagi itu, Arman masih duduk di bawah jembatan, tubuhnya menggigil karena basah dan dingin, tapi hatinya terasa berbeda. Bukan karena tubuhnya pulih atau kutukannya lenyap, melainkan karena ada sesuatu yang baru tumbuh dalam dadanya, sejenis nyeri yang bukan berasal dari luka, melainkan dari kesadaran. Kesadaran bahwa ia selama ini telah salah arah, salah sasaran, salah hati. Ia menatap langit kelabu di atasnya dan berkata lirih, "Aku tak tahu harus mulai dari mana, tapi aku ingin berubah. Tuhan, jika kau dengar, ajari aku kembali." Dengan tertatih-tatih, Arman berjalan meninggalkan jembatan. Ia tidak tahu hendak kemana, tapi kakinya membawanya kembali ke tempat yang dulu ia benci, gereja kecil yang pernah ia rusak. Meski takut, ia merasa terdorong untuk datang kembali. Saat tiba di sana, suasananya sepi. Pintu masih rusak separuhnya, dan bagian altar masih ditutupi kain sebagai tanda penghormatan sementara. Namun di bangku depan duduklah seorang pendeta tua yang ternyata sedang berdoa. Arman berdiri kaku di ambang pintu, takut masuk tapi tak ingin pergi. Pendeta itu mendongak, dan matanya membelalak melihat sosok Arman. Wajah babi itu memang masih menempel, tapi air mata di pipinya dan tubuhnya yang gemetar membuatnya terlihat lebih seperti anak hilang daripada monster. Untuk sesaat, keheningan menegangkan memenuhi ruangan. Tapi sang pendeta hanya menatap dengan lembut dan berkata, "Kalau kau datang untuk merusak lagi, aku tak punya apa-apa lagi untuk dihancurkan. Tapi kalau kau datang untuk sesuatu yang lain, duduklah." Suara itu menembus hati Arman seperti anak panah. Dengan langkah berat, Arman masuk dan duduk di bangku paling depan. Ia tak bisa menatap mata sang pendeta. Tangannya gemetar, dan air mata terus menetes dari mata babinya. Ia berusaha berbicara, tapi yang keluar hanya dengusan. Sang pendeta menyentuh bahunya perlahan dan berkata, "Tak perlu kau berkata banyak. Hatimu sudah berbicara." Kalimat itu membuat Arman menangis terseduh-seduh. Ia tak tahu kapan terakhir kali ada orang menyentuhnya tanpa rasa takut. Ia tak tahu kapan terakhir kali seseorang melihat dirinya, bukan wajahnya. Pendeta itu mengajak Arman berlutut bersama di depan altar. Mereka berdoa dalam diam. Tak ada doa panjang atau teriak-teriak emosional, hanya keheningan penuh air mata dan pengakuan yang terpendam bertahun-tahun. Dalam hatinya, Arman mengaku satu demi satu, kebenciannya, dendamnya, penghinaan yang ia tabur, dan keangkuhan yang ia banggakan. Ia mengingat ayahnya yang kasar, ibunya yang meninggal saat ia kecil, dan bagaimana ia mulai membenci agama sejak merasa ditinggalkan Tuhan. "Aku marah, tapi aku hanya anak kecil yang kesepian," batinnya.
Ketika doa itu selesai, sang pendeta memeluknya. Tak ada rasa jijik, tak ada rasa takut. Pelukan itu membuat tubuh Arman bergetar keras, dan suara babinya keluar seperti erangan kesakitan, tapi sebenarnya itu adalah jeritan jiwa yang akhirnya diberi izin untuk menyesal. "Nak," kata sang pendeta, "Tuhan tak pernah takut pada kebencianmu. Ia hanya menunggu saat kau berhenti melawan dan mulai mendengar." Kalimat itu menghunjam hati Arman lebih tajam dari kutukan apapun. Ia memeluk balik sang pendeta, seolah ingin merangkul kembali harapan yang lama ia buang. Hari itu, Arman tak pulang ke rumah. Ia tinggal di gereja kecil itu, membantu membersihkan puing-puing, menyapu lantai, memperbaiki pintu dengan alat seadanya. Wajahnya belum kembali, tapi orang-orang gereja yang datang sore harinya tak melempar batu. Mereka hanya diam, menatap, lalu perlahan-lahan ikut membantu. Seorang ibu membawa makanan, seorang anak kecil memberi sapu, dan seorang pemuda menyerahkan kain bersih untuk menyeka wajah Arman. Ia tak berkata banyak, hanya tersenyum. Arman menangis diam-diam melihat perlakuan itu. Malam harinya, Arman tidur di bangku gereja yang dingin. Ia terbangun karena mimpi yang sangat terang. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan salib yang besar, dan di atasnya Yesus tergantung, bukan dalam penderitaan, tapi dalam cahaya kemuliaan. Yesus menatapnya dan berkata, "Kau tak dihakimi oleh wajahmu, Arman. Aku melihat hatimu." Kemudian salib itu menyala, dan Arman tersungkur di tanah. Saat ia bangun dari mimpi itu, wajahnya masih sama, tapi hatinya sudah tidak. Ia tak lagi merasa seperti babi. Ia merasa seperti manusia yang sedang diperbaiki, dibentuk ulang oleh tangan kasih. Pagi berikutnya, Arman berdiri di depan cermin kecil di kamar belakang gereja. Wajah babi itu masih ada. Tapi ia menatapnya dengan mata yang baru, mata yang tak lagi dipenuhi benci, tapi pengharapan. Ia berkata lirih pada bayangannya sendiri, "Jika ini harga dari pertobatan, aku akan jalani. Asal kau jangan tinggalkan aku lagi, Tuhan." Ia menyentuh dadanya dan merasakan sesuatu yang dulu hilang, damai. Meskipun dunia belum berubah, Arman telah memilih untuk tidak lagi melarikan diri, melainkan berjalan perlahan ke arah terang, satu langkah pertobatan setiap hari. Pagi itu mentari terbit dengan warna jingga yang lembut, menyinari atap gereja tua yang mulai pulih dari bekas penodaan. Arman membuka matanya di ruang belakang gereja, dengan hati yang lebih tenang dari sebelumnya. Ia tahu perjalanan pertobatannya belum selesai. Wajahnya masih sama, kepala babi dengan mata manusia yang menyesal, tapi di dalam hatinya sudah tumbuh keyakinan yang belum pernah ia kenal seumur hidup, bahwa ia dikasihi meskipun ia kotor, dan bahwa kasih itu lebih kuat daripada kutuk manapun. Namun keyakinan yang tumbuh ini akan segera diuji. Hari itu, seorang pria berpakaian rapi datang ke gereja dengan wajah serius. Ia memperkenalkan diri sebagai penyelidik dari lembaga keagamaan, dikirim untuk mengusut kasus penodaan rumah ibadah. Arman menyaksikan dari kejauhan saat pendeta menjamu pria itu dengan kopi panas. Namun saat mata sang penyelidik menangkap sosok Arman di lorong belakang, ia langsung berdiri dan menunjuk, "Itu dia. Saya tahu wajah itu dari rekaman. Ini orangnya, bukan?" Gereja mendadak hening. Orang-orang menunduk. Arman hanya diam, tak lari, tak menyangkal. Pendeta tua itu berdiri perlahan dan berkata dengan tenang, "Benar, dialah pelakunya. Tapi ia juga telah bertobat, dan kini ia melayani di tempat yang dulu ia rusak." Kata-kata itu seperti pisau yang lembut namun tajam. Sang penyelidik tampak gusar. "Pertobatan tidak menghapus hukum," katanya.
ia tetap harus menjalani akibat perbuatannya. Ini bukan urusan pribadi, ini pelanggaran hukum dan penghinaan publik. Arman maju ke depan, dengan langkah pelan dan wajah tetap tertunduk. Kalau aku harus dihukum, aku akan terima. Tapi izinkan aku bicara dulu, katanya. Arman lalu berdiri di tengah jemaat kecil yang hadir hari itu, dan mengisahkan semuanya. Ia ceritakan kebenciannya, latar hidupnya yang kelam, aksi pengganti patung Yesus dengan patung babi, dan kutukan yang mengubah wajahnya. Ia tidak menyembunyikan aibnya. Tapi yang paling ditekankan olehnya adalah perubahan hatinya. Bagaimana kasih dan pengampunan dari orang-orang gereja telah membuka pintu bagi pertobatan. Suaranya gemetar, tapi jujur. Ketika ia selesai berbicara, tak satu pun orang bertepuk tangan. Tapi tak satu pun juga yang mengusirnya. Mereka hanya diam, mendengarkan dalam ketenangan. Sang penyelidik menatap Arman lama sekali. Lalu ia berkata dingin, "Saya akan laporkan ini. Saya pribadi tak bisa memutuskan. Tapi kalau kau sungguh bertobat, bersiaplah menghadapi akibatnya dengan kepala tegak." Arman mengangguk. Ia tidak ingin lagi lari. Namun malam itu, ketakutan lama kembali menggerogoti hatinya. Ia duduk sendirian di ruang doa, tangan terkepal, hati gelisah. "Tuhan," bisiknya, "jika Engkau benar-benar bersamaku, tolong beri aku kekuatan untuk menerima yang terburuk. Jangan biarkan aku mundur lagi." Tengah malam, mimpi kembali datang, namun kali ini berbeda. Ia bermimpi berada di ruang pengadilan. Di depannya duduk banyak orang, termasuk korban-korban dari masa lalunya, seorang pendeta yang ia hina, jemaat yang dulu ia ejek, bahkan bayangan ibunya sendiri. Semua memandangnya dengan mata tajam. Hakim berdiri dan berseru, "Apa yang layak bagi orang ini?" Sebelum siapapun menjawab, suara lain menggema di ruangan itu. Suara lembut tapi penuh kuasa, "Aku telah menanggung hukumannya." Semua menoleh. Di ujung ruangan, berdirilah Yesus, dengan luka di tangan dan cahaya di wajahnya. Ketika Arman terbangun, air mata membanjiri wajahnya. Ia merasa seperti baru saja dibebaskan dari sesuatu yang tak terlihat. Ia mengerti sekarang bahwa pengampunan bukan berarti bebas dari konsekuensi, tapi berarti ada pengharapan bahkan dalam hukuman. Hari itu juga, ia pergi sendiri ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Ia ditahan, diperiksa, difoto. Banyak petugas yang tertawa melihat wajahnya yang aneh, tapi ia tak bereaksi. Ia menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Tak ada pembelaan, tak ada alasan. Hanya kebenaran dan pengakuan. Selama beberapa hari ia ditahan di sel kecil. Di sana, ia bertemu para tahanan lain, penipu, pencuri, pemabuk, dan ia mulai menceritakan kisahnya. Mereka awalnya menertawakannya. Tapi lambat laun, satu persatu mendengarkan dengan serius. Ia mengajak mereka berdoa. Ia menyanyi lagu-lagu rohani dengan suara parau. Ia menceritakan kasih Kristus yang memeluk orang sejahat dirinya. Anehnya, banyak yang mulai berubah sikap. Bahkan ada yang mulai membaca Alkitab kecil yang dibawa Arman. Di tempat terhina itu, Tuhan mulai memakai dirinya sebagai alat. Beberapa minggu kemudian, keputusan hukum akhirnya keluar. Karena pertobatannya dan pengakuan jujur, hukuman Arman diringankan. Ia diwajibkan menjalani pelayanan sosial dan pemulihan masyarakat bersama gereja yang dulu ia rusak. Saat ia keluar dari sel tahanan, jemaat gereja menjemputnya. Tapi saat ia melihat ke cermin di dekat pintu, untuk pertama kalinya wajah babi itu menghilang.
Yang ia lihat adalah wajah manusia, dengan mata lelah tapi damai. Ia menangis, bukan karena bebas, tapi karena kini ia tahu, iman yang sejati tidak dibentuk oleh kemudahan, tapi oleh ujian yang menyakitkan dan pengharapan yang tidak hancur oleh kenyataan. Hari-hari Arman setelah keluar dari tahanan dipenuhi dengan pelayanan sosial. Ia berjalan dari satu panti ke panti lain, membersihkan jalan-jalan, mengajar anak-anak jalanan, membantu jemaat memperbaiki bangku-bangku tua di gereja. Tidak ada yang membayar jasanya. Tidak ada tepuk tangan. Tapi yang ia terima lebih dari itu, pandangan hangat dari anak-anak, senyum dari orang tua, dan yang terpenting, damai dari dalam hati yang tidak lagi kosong. Kota yang dulu menjadi tempat kejahatannya kini menjadi ladang pengampunan. Wajah Arman yang telah kembali seperti semula menjadi keajaiban tersendiri di kalangan jemaat. Banyak yang awalnya ragu mengakui mujizat itu. Beberapa orang mengira ia hanya menggunakan topeng babi dahulu untuk menakuti orang, sebagian lain menuduh cerita itu karangan demi simpati. Tapi Arman tidak membela diri. Ia hanya berkata, jika Tuhan mau dikenal lewat mujizat, maka biarlah mujizat itu bekerja bukan untuk membanggakan aku, tapi untuk mengubahkan hati kalian. Ia tetap hidup sederhana, menghindari sorotan, dan terus melayani diam-diam. Satu sore, Arman duduk di taman kota bersama sekelompok anak muda yang sedang curhat tentang masalah hidup mereka, keluarga berantakan, narkoba, rasa putus asa. Di tengah percakapan, seorang anak berkata dengan nada sarkastik, "Kalau Tuhan memang hebat, kenapa hidup gue kayak neraka?" Arman terdiam sejenak. Lalu ia mengangkat bajunya, memperlihatkan bekas-bekas luka di dadanya yang masih ada. Karena kita hidup di dunia yang sudah rusak. Tapi Tuhan masuk ke dunia yang rusak ini, buat nyelamatin kita dari dalam. Termasuk kamu. Mata anak itu berkaca-kaca. Tiba-tiba, salah satu dari mereka yang sejak tadi hanya diam, seorang pemuda bernama Danu, berteriak histeris dan roboh ke tanah. Tubuhnya kejang-kejang. Orang-orang panik, berpikir ia kesurupan. Arman segera mendekat dan memeluk tubuh Danu sambil berdoa. Tuhan Yesus, jika Engkau ada, nyatakan kuasa MU. Anak ini milik MU, bukan milik kegelapan. Tubuh Danu terus menggeliat hebat hingga akhirnya diam. Nafasnya teratur. Ketika ia membuka matanya, ia hanya berkata pelan, "Aku lihat cahaya." Peristiwa itu menyebar dengan cepat. Banyak yang mulai datang ke taman setiap sore, mendengar kesaksian Arman dan berkumpul dalam doa. Beberapa pemuda mulai bertobat. Seorang pemabuk yang biasa mengganggu malah menjadi pelindung kelompok itu dari gangguan luar. Arman tidak pernah berniat membentuk komunitas rohani, tapi Tuhan seperti memulainya sendiri, dari reruntuhan hidup orang-orang yang dulu tersesat. Mujizat Danu menjadi awal gelombang pertobatan kecil-kecilan di tengah kota yang keras dan penuh konflik. Pemerintah daerah dan aparat mulai memperhatikan fenomena itu. Awalnya mereka mencurigai Arman membuat aliran sesat. Namun setelah menyelidiki, mereka hanya menemukan kumpulan orang-orang rusak yang berubah menjadi lebih baik. Salah satu petugas sosial, seorang wanita bernama Ibu Ratna, berkata dalam rapat, "Saya tidak percaya mujizat, tapi saya percaya perubahan." Dan pria ini, mantan penista gereja, telah melakukan lebih banyak untuk generasi muda dibanding banyak lembaga formal. Dukungan perlahan mengalir. Arman mulai diundang ke berbagai tempat, penjara, sekolah, komunitas, bahkan kantor polisi, untuk memberi kesaksian. Ia menolak jika harus tampil di TV atau media besar. "Aku tak ingin jadi bahan berita. Aku hanya ingin Yesus dikenal," katanya setiap kali diminta wawancara.
Tapi kemuliaan Tuhan tidak bisa disembunyikan. Di tengah kota yang penuh dosa, terjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan logika. Orang-orang mulai datang bukan karena ingin menonton, tapi karena ingin berubah. Mujizat bukan hanya pada Danu yang disembuhkan, tapi pada hati banyak orang yang dilembutkan. Namun tidak semua senang. Beberapa pihak, kelompok radikal yang sejak lama membenci kekristenan, mulai gerah. Mereka menganggap Arman sebagai pengkhianat, bahkan ada yang menyebar fitnah bahwa ia sedang membangun gerakan tersembunyi untuk menghancurkan agama lain. Sebuah malam, sekelompok orang bertopeng melempari tempat pelayanan mereka di taman dengan batu dan botol. Arman berdiri di tengah hujan ancaman itu dan hanya berdoa keras, "Tuhan, ampuni mereka." Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mujizat terbesar malam itu bukan pada batu yang berhenti terlempar, tapi pada ketenangan Arman. Ia tidak melawan. Ia tidak marah. Ia berdiri dengan wajah menunduk, sementara pemuda-pemuda yang dulu liar berdiri melindungi anak-anak kecil di belakang mereka. Mereka bukan lagi geng jalanan. Mereka adalah prajurit kasih. Dan malam itu, ketika langit di atas kota Jakarta gelap oleh amarah, ada satu cahaya kecil yang tetap menyala di tengah taman, cahaya dari lilin-lilin yang dinyalakan sebagai simbol bahwa kegelapan tak pernah bisa mengalahkan terang. Hari itu, kota Jakarta terasa berbeda. Udara lebih sejuk dari biasanya, meskipun tak ada angin. Langit mendung, tapi tak juga turun hujan. Di sebuah taman kota yang selama ini menjadi tempat pelayanan diam-diam Arman, ribuan orang berkumpul. Tidak ada panggung besar, tidak ada spanduk promosi, hanya karpet lusuh dan beberapa tikar plastik tempat anak-anak duduk bersila. Arman berdiri di tengah, mengenakan baju putih sederhana. Hari itu adalah hari di mana ia diminta memberikan kesaksian terakhirnya, permintaan langsung dari seorang pejabat tinggi kota yang diam-diam mengagumi perubahan hidupnya. Sebelum mulai berbicara, Arman menunduk lama sekali. Di hadapannya bukan hanya jemaat gereja atau anak-anak muda, tapi juga perwakilan dari berbagai agama, tokoh masyarakat, wartawan, bahkan mereka yang dulu pernah menghina atau mencibirnya. Tapi yang membuatnya paling tergetar adalah kehadiran ibunya, yang dulu mengusirnya karena malu. Ia berdiri di barisan depan, mengenakan kerudung tua dan memeluk Alkitab yang dulu ia sembunyikan dari anaknya. Mata mereka bertemu, dan cukup dengan pandangan itu, Arman tahu, pengampunan telah mengalir sampai ke akar yang terdalam. Dengan suara tenang tapi menggema, Arman mulai bicara. Ia tidak mulai dengan kalimat dramatis, tapi dengan pengakuan yang sederhana, "Saya Arman, mantan pembenci Kristus, mantan penista gereja, dan mantan manusia yang hidup dalam kebencian." Lalu ia ceritakan kembali peristiwa demi peristiwa. Dari awal kebenciannya, malam ia mengganti patung Yesus dengan patung babi, kutukan yang menimpa dirinya, hingga pertobatan yang perlahan namun nyata. Suasana berubah sunyi. Beberapa orang menahan tangis. Beberapa hanya menunduk malu. Lalu ia angkat wajahnya dan berkata, "Saya berdiri di sini bukan untuk menunjukkan betapa hebat saya berubah, tapi untuk bersaksi bahwa Yesus Kristus mengasihi orang sejahat saya. Dan jika saya bisa berubah, kalian semua bisa." Kalimat itu menghantam keras ke hati banyak orang. Tidak ada nada menyalahkan, hanya pengakuan dan kesaksian. Seorang wartawan yang tadinya datang hanya untuk mencari berita mulai menangis terbuka. Di pojok, seorang pemuda mantan preman bersimpuh dan berdoa dalam diam. Hari itu, taman kota berubah menjadi tempat sakral yang tidak dibangun dari batu, tapi dari pertobatan hati. Ketika Arman hendak menutup kesaksiannya, langit yang tadinya mendung perlahan terbuka. Sinar mentari menembus awan dengan cara yang tak biasa. Orang-orang mendongak,
sebagian mengangkat tangan. Di atas kepala Arman, burung-burung beterbangan membentuk lingkaran. Seorang anak kecil berteriak, "Lihat, ada salib di langit." Dan memang, awan yang bergerak membentuk siluet menyerupai salib besar. Tidak ada yang bisa menjelaskannya. Tapi semua yang hadir hari itu tahu, itu bukan kebetulan. Itu pernyataan. Malam harinya, banyak media meliput peristiwa itu. Tapi Arman sudah tidak tampak. Ia tidak pernah menyukai sorotan. Ia kembali ke tempat kecil di belakang gereja tua, tempat pertama kali ia bertobat. Di sana ia duduk sendiri, menangis tanpa suara. Ia merasa sudah menyelesaikan tugasnya. Tapi dalam diamnya, Tuhan kembali berbicara lewat bisikan yang ia kenal baik, "Perjalananmu belum selesai. Kini waktunya kau menggembalakan." Dan malam itu, Arman mengerti bahwa ia tidak lagi hanya seorang bekas pendosa. Ia telah dipanggil menjadi pelayan sejati. Beberapa bulan kemudian, Arman ditahbiskan sebagai pendeta. Gereja yang dulu ia rusak kini menjadi tempat pelayanannya. Nama gereja itu diubah oleh para jemaat menjadi Gereja Pengampunan dan Mujizat. Orang-orang dari berbagai latar belakang datang bukan karena khotbahnya indah, tapi karena kisah hidupnya adalah khotbah itu sendiri. Ia tak pernah menyombongkan perubahan wajahnya sebagai tanda mujizat. Tapi ia menunjukkan wajah Kristus lewat kasih, pengampunan, dan pengorbanannya sehari-hari. Di satu kebaktian, seorang anak bertanya polos, "Pak Pendeta, apa Tuhan bisa pakai orang jahat seperti Arman?" Jemaat tertawa pelan. Arman tersenyum, lalu menjawab, "Nak, Tuhan tidak hanya bisa. Tuhan senang melakukannya. Karena dari yang paling rusaklah, Tuhan tunjukkan kuasa pemulihannya yang paling dahsyat." Dan setiap orang yang hadir tahu, kalimat itu bukan sekadar pengajaran. Itu adalah kebenaran yang hidup, nyata, dan menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya. Di akhir cerita hidupnya, Arman tidak lagi dikenal sebagai orang yang kepalanya pernah jadi babi. Kini ia dikenal sebagai saksi kasih Kristus yang tak tergoyahkan. Ia bukan hanya pemenang dari kutukan, tapi pemenang dari kebencian. Ia tidak hanya dibebaskan dari wajah buruk, tapi dari hati yang dulu penuh dendam. Dan dalam segala kesederhanaan hidupnya, nama Yesus terus ditinggikan, di tengah kota, di taman, di gereja, bahkan di hati mereka yang dulu mengutuk dan kini menyembah bersama. Cerita ini mengisahkan perjalanan luar biasa seorang pria bernama Arman, yang awalnya penuh kebencian terhadap agama Kristen hingga nekat melakukan tindakan penghinaan dengan mengganti patung Yesus di gereja dengan patung babi. Namun, keesokan harinya, kepala Arman berubah menjadi kepala babi sebagai kutukan yang membawa dirinya ke jurang kehancuran dan pengasingan. Dalam keputusasaan dan kesendirian, Arman akhirnya memohon ampunan dan pertobatan di gereja yang dulu ia rusak. Perubahan hatinya yang mendalam memicu mujizat bukan hanya pada fisiknya yang dipulihkan, tetapi juga pada hidupnya yang berbalik total menjadi pelayanan kasih kepada sesama, khususnya anak-anak dan kaum muda yang tersesat. Meski menghadapi ancaman dan penghakiman, Arman tetap teguh dalam imannya, menunjukkan kuasa kasih Kristus yang mampu merubah kebencian menjadi pengampunan dan kehidupan baru. Puncak kisahnya adalah pengakuan publik yang mengharukan, di mana Arman bersaksi tentang kasih Tuhan yang menyelamatkan dan memulihkan, membuktikan bahwa tidak ada manusia yang terlalu rusak untuk diubahkan oleh kuasa Allah. Dengan transformasi penuh mujizat, Arman kini bukan hanya menjadi simbol pertobatan, tetapi juga menjadi pelayan dan saksi hidup dari pengampunan dan kuasa Kristus yang membawa kemuliaan bagi namanya di tengah dunia yang penuh kegelapan.